Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study kita pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang posisi Yusuf yang masih ada di penjara. Kalau kemarin Yusuf mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman raja, hari ini di pasal yang ke-41 kitab Kejadian menceritakan bagaimana mimpi Fir'aun itu yang akan diartikan oleh Yusuf. Peristiwanya seperti apa? Sebelum kita baca dan kita renungkan, kita pelajari, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta jamahan Tuhan, supaya bacaan kita bukan bacaan biasa saja, tetapi firman itu hidup menjadi rema di dalam pribadi kita, lepas pribadi. Kita sembah Dia, saudara. Kita sembah Allah yang luar biasa itu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Allahku, syukur bagimu ya Bapa, ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala keputusan-Mu. Kami bersyukur untuk segala rencana-Mu yang indah. Iralarapa shekeralarapa yararapa, iralarapa shekeralarapa yararararararara. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Yes, Lord. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya,
menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Ya Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. amin. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Kau jadikan hidup ini terpujilah Tuhan. Sungguh indah hidup bersamamu Tuhan. Sungguh indah hidup bersamamu Yesus. Kami menjadi berharga di mata-Mu. Hura lara bayara lara bayara lara. Hira
Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin, amin, amin Tuhan. Engkau Allah yang setia terhadap perjanjian-perjanjian. Engkau Allah yang layak dipercaya bagi semua orang yang menantikan penggenapan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Sukacitalah kami senantiasa, sekiranya Allah selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuntun kami, bawa kami kepada kehendak-Mu tertinggi, supaya kami lebih mengenal Engkau lewat firman-Mu ini ya Tuhan. Roh Kudus, kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Kami siap menjadi ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kejadian pasal 41. Alkitab kita, Perjanjian Lama, halaman sekitar 44. Tentang mimpi Fir'aun dan nanti Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Saudara, banyak ayat tetapi kita ambil beberapa saja supaya nanti semuanya dapat kita pelajari ya. Baik, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 41. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya.
lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdirilah di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Ini mimpi yang pertama Fir'aun tentang 7 lembu yang gemuk dimakan 7 lembu yang kurus. Selanjutnya apa mimpinya, saudara? Setelah ia tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Bernas itu memiliki biji yang ada isinya. Ya, bernas namanya. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Ayat 8. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Nah, rupanya ingat ya saudara, juru minuman yang sudah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf pada peristiwa pasal 40 itu rupanya ingat akan Yusuf. Dia berkata seperti ini, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Nah, ini sadar kesalahannya. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana, pengawal istana, beserta dengan kedua kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Nah, jadi sampai di sini dulu ya saudara. Singkat cerita, Fir'aun mimpi tadi saya katakan ya, lembu yang gemuk dimakan lembu yang kurus. Berkas gandum yang bernas dan berisi dimakan berkas gandum, 7 berkas gandum yang tidak berisi atau kopong saudara. Nah, Fir'aun gelisah. Kenapa? Karena mimpinya sangat membuat dia gelisah. Dia tidak bisa tidur, saudara. Lalu dia panggil ahli-ahli mimpi, ahli penafsir mimpi di Mesir. Namun sebanyak yang dipanggil, sebanyak itu pula tidak ada satupun yang sanggup untuk mengartikan mimpi rajanya ini. Nah, apa yang terjadi? Juru minuman ingat, aku pernah mendapatkan murka raja tuanku. Lalu aku masuk ke penjara. Di penjara itu aku bersama dengan juru makanan atau juru roti bermimpi. Dan kami juga bingung, kami gelisah tidak bisa tidur. Tiba-tiba ada tahanan orang Ibrani itu menghampiri kami dan bertanya, mengapa gelisah, mengapa pucat wajahmu? Kami menceritakan arti mimpi kami kepada orang Ibrani itu. Lalu apa yang terjadi? Orang itu menceritakan, menafsirkan mimpi kami. Dan betul, 3 hari setelah ditafsirkan mimpi kami, terjadi seperti apa yang sekarang ini kami alami. Saya mendapatkan kemuliaan, dikembalikan posisi saya. Tetapi juru makanan atau juru roti itu digantung oleh tuanku. Singkat cerita, Yusuf dipanggil, saudara. Dikeluarkan dari tahanan, dari penjara itu. Untuk apa? Untuk menafsirkan mimpi-mimpi Fir'aun yang sangat menggelisahkan dia. Para ahli ilmu di Mesir tidak sanggup menafsirkannya.
Ketika dia mendapat kabar dari juru minum itu bahwa ada orang yang menafsirkan, serta-merta Fir'aun langsung panggil dia. Aku perlu orang cakap, aku perlu orang yang berilmu, supaya mimpiku itu betul-betul bisa diterjemahkan. 2 tahun Yusuf dilupakan. Penantian yang tidak sedikit waktu, saudara. 2 tahun itu kalau di penjara, itu saya pikir ya saudara, saya belum pernah sih saudara, tapi saya pikir sehari saja itu membosankan. Apalagi 2 tahun. 2 tahun dilupakan. Tapi sering saya katakan buat kita semuanya, kebaikan kita selalu menemukan jalan untuk kembali. Entah kapan waktunya, yang pasti dia akan kembali. Dengan cepat Yusuf dipanggil menghadap Fir'aun. Lalu minta ditafsirkan mimpinya. Dengan tegas Yusuf menyatakan bahwa penafsiran mimpi ini berasal dari Tuhan. Kepada juru roti dan juru minuman pada waktu itu, Yusuf bilang, Allah yang sanggup menafsirkan. Demikian pula di depan Fir'aun, dengan tegas Yusuf menyatakan, Tuhanlah yang akan memberikan arti mimpi Tuanku Raja. Tuhan yang akan memberikan kesejahteraan kepada Mesir. Lewat mimpi tadi. Gitu. Nah, isi mimpinya apa saudara? Di ayat ke-9 sampai 24 itu penjelasan tentang arti mimpi. Ya, dari khususnya di pasal-pasal 20-an itu arti mimpi dari Fir'aun itu. Yusuf menceritakan kepada raja bahwa mimpinya berarti akan datang 7 tahun kemakmuran yang akan diikuti dengan 7 tahun kelaparan besar. 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang bernas itu melambangkan 7 tahun kemakmuran yang terjadi di Mesir. Tetapi sebaliknya, 7 lembu yang kurus kering dan 7 berkas gandum yang tidak berisi itu 7 tahun kelaparan besar. 7 tahun yang pertama akan merupakan masa kesuburan dan panen yang sangat berkelimpahan. Nah, namun tahun-tahun kelaparan akan datang. Kelimpahan bahan pokok makanan selama 7 tahun itu menjadi sebuah panen raya di Mesir. Tapi 7 tahun berikutnya akan terjadi paceklik pangan. Artinya sudah tidak ada lagi panen. Makanan masih ada, tapi sudah tidak ada panen. Itu arti mimpi Fir'aun. Nah, Yusuf itu sebenarnya tidak hanya sekedar menafsirkan mimpi. Tetapi hebatnya Yusuf, saudara. Dia juga memberikan jalan keluar dengan cara yang bijaksana. Memberikan nasihat yang sederhana. Untuk apa? Untuk di masa-masa 7 tahun kelimpahan, ya, lumbung-lumbung harus dibuka. Perbendaharaan panen harus dibuka. Tempat-tempat yang luas harus disediakan. Untuk apa? Untuk menyimpan masa-masa kelimpahan itu. Apa nasihat Yusuf kepada Fir'aun? Mari kita lihat di dalam ayat ke-33 sampai 36, saudara. 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah
segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan menjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Coba bayangkan saudara. Yusuf bukan hanya mampu mengartikan mimpi lewat anugerah Allah, tapi dia juga mengusulkan suatu strategi yang taktis menghadapi situasi yang mengancam Mesir. Sekali lagi, Yusuf adalah mutiara Ibrani yang menjadi berkat bagi orang Mesir. Seorang bijaksana yang memiliki kemampuan tinggi. Dia betul-betul sedang memperlihatkan dirinya orang yang dikasihi Tuhan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan. Bagaimana dia dengan cerdik, bagaimana dengan hikmatnya dia menasihati Fir'aun. Tidak mudah saudara. Berbicara kepada raja biasa-biasa saja nih pembicaraannya. Tidak mudah, apalagi memberikan nasihat. Itu kalau bukan orang jempolan, gak bisa saudara. Saudara lihat sekarang. Mantan narapidana di Mesir. Masuk penjara bukan karena kesalahannya. Karena difitnah. Sekarang mulai terlihat sinar keberhasilan. Sinar kehidupan Yusuf mulai kelihatan. Sebab apa? Sekali lagi, dimanapun Yusuf berada, selalu disertai Tuhan. Kalau saudara baca lagi dia, ayat yang ke-37 sampai 42 itu saudara. Itu orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Yusuf itu orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Fir'aun adalah orang yang bijaksana. Sebab dia mengenali Yusuf sebagai orang yang penuh dengan roh Allah. Ayat 38. Coba kita lihat ya, ayat 38 saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Coba bayangkan saudara. Ini orang kafir. Penyembah dewa-dewa. Orang Mesir apalagi rajanya itu mendewakan banyak hal. Tetapi terhadap kehidupan Yusuf yang penuh dengan anugerah Allah ini, Fir'aun berkesimpulan, adakah orang Mesir yang seperti dia? Adakah pegawai-pegawaiku orang Mesir yang memiliki hikmat seperti dia? Dia ini seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata-kata yang keluar dari mulut Fir'aun itu saudara, itu sebuah legitimasi tentang karakter Yusuf. Bahkan orang kafir, orang yang belum mengenal Allah Yusuf saja, menyatakan ini orang yang penuh dengan roh Allah. Wow. Terhadap mutiara Ibrani yang ada di Mesir ini, Fir'aun tidak main-main saudara. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun kemudian saudara? Dia mengangkat Yusuf menjadi pengatur pangan di seluruh Mesir. Dan posisi yang paling tepat bagi Yusuf adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Ya. Menteri itu pembantu raja atau pembantu presiden sekarang. Tapi kalau Perdana Menteri artinya dia di atas para menteri-menteri yang lain. Yang kedua, Fir'aun menempatkan Yusuf sebagai orang tertinggi di Mesir sesudah dirinya. Di rumah Potifar, dia menjadi orang yang tertinggi sesudah Potifar. Di kerajaan Fir'aun, di istana Fir'aun, dia menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana manusia unggul satu ini ditempatkan di penjara, dia tidak mengeluh. Ditempatkan di tempat yang strategis di rumah raja, dia tidak sombong. Luar biasa orang ini saudara. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Yusuf? Memberikan cincin meterainya. Cincin meterai saudara, itu gak main-main. Itu tanda kuasa. Kuasa raja.
Orang yang memegang atau mengenakan cincin meterai itu, dia bisa mengambil keputusan yang strategis. Ini tanda kewenangan untuk memberikan kuasa kepadanya, untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang resmi. Saya nggak habis pikir, saudara. Satu orang Ibrani ini menduduki tempat yang tinggi di Mesir. Dan orang itu hanya Yusuf. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Allah memang sudah merancangkan hal yang demikian. Nggak cukup cuman meterai cincin itu, saudara. Atau cincin meterai itu. Fir'aun mengenakan kepada Yusuf pakaian yang hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang paling berkuasa. Yaitu apa? Pakaian kehormatan. Setiap Yusuf memakai pakaian kehormatan itu, berjalan atau naik kuda atau apapun yang dilakukan Yusuf, semua orang Mesir harus memberi hormat. Coba bisa bayangkan. Umur 17 tahun dijual sebagai budak. 13 tahun lamanya diproses. Ya dipenjara, ya difitnah, ya dilupakan. Dilupakan oleh keluarganya, dilupakan oleh orang-orang yang pernah ditolongnya seperti juru minuman itu. 13 tahun menanti janji-janji Tuhan dikenapi. Dan tepat pada waktunya, umur 30 tahun, ia menghadap Fir'aun. Langsung diberikan kedudukan yang luar biasa. Dari penjara ke istana hanya butuh 1 hari. Dipanggil dari penjara, masuk ke istana, butuh 1 hari untuk meninggikan Yusuf. Allah yang bersama dengan Yusuf setiap menit di dalam kehidupannya telah memperlengkapinya dengan lompatan kedudukan yang luar biasa. Saking bangganya Fir'aun, saudara. Saking sukacitanya Fir'aun kepada Yusuf. Fir'aun memberikan sebuah nama yang baru kepada Yusuf. Siapa itu, saudara? Satnat Paaneah. Ya. Seorang yang mampu mengungkapkan rahasia. Safnat Paaneah. Itu nama kebesaran yang diberikan Fir'aun kepada Yusuf. Luar biasa bukan? Penghargaan, kehormatan yang diterima oleh Yusuf. Nah, dari kehidupan Yusuf yang diberkati ini, Fir'aun memberikan istri kepadanya. Namanya Asnat. Ayat ke-45 sampai 52 itu penghargaan dari Fir'aun ya, kepada Yusuf diberikan seorang istri namanya Asnat, seorang gadis yang berasal dari keturunan imam, yaitu putri dari Imam Dion ya, di kota On, sebuah kota budaya dan agama yang terletak kira-kira 7 mil dari utara Kairo sekarang ini. Itu pusat penyembahan dewa matahari, saudara. Itu imam tertinggi di Mesir. Memiliki anak gadis namanya Asnat. Diberikan kepada Yusuf. Dan dari Asnat inilah Yusuf memiliki 2 anak yang luar biasa. Namanya Manasye dan Efraim. Beberapa tahun kemudian, nanti kedua anaknya ini secara resmi diadopsi menjadi keluarga Yakub. Sebab apa? Sebab benih ini dari Mesir. Kalau tetap menjadi anak Yusuf, maka tidak berhak mendapatkan warisan tanah perjanjian. Makanya cerdik sekali dan penuh hikmat Yakub itu, saudara. Bapaknya Yusuf ini penuh hikmat dan cerdik sekali. Gimana caranya? Diangkat anak menjadi anak Yakub atau anak Israel. Maka secara resmi dan sah Manasye dan Efraim nanti berhak mendapatkan berkat warisan tanah perjanjian. Wow. Yakub luar biasa, Yusuf luar biasa,
menjadi terang, menjadi garam, menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia ini. Yusuf mampu membuat Mesir berjaya dalam hal pangan, saudara. Sampai nanti paceklik melanda seluruh tanah Kanaan. Orang-orang itu akan pergi ke Mesir membeli bahan makanan kepada Yusuf. Apa yang dapat kita pelajari ini, saudara? Sekali lagi saya ingatkan buat kita semuanya. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Allah yang akan mengatur segala-galanya. Allah yang akan menuntun kita. Entah dalam masa-masa sanctifikasi atau ujian, kita akan berikan kemenangan di kemenangan. Dan tiba waktunya, orang yang taat kepada Tuhan akan dipermuliakan. Seperti Yusuf dipermuliakan oleh Fir'aun. Demikianlah saudara dan saya, kalau kita taat setia kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, maka akan ada waktunya kita pun akan dipermuliakan, mendapatkan glorifikasi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan, renungan dan pembelajaran pada hari ini. Kami tahu sekarang kami harus memiliki karakter seperti Yusuf, tidak mudah putus asa, tidak mengeluh. Kami tidak pernah melihat Yusuf mengeluh, protes, komplain kepada Tuhan atau kepada manusia. Dia tetap setia, taat apapun yang terjadi. Dan upah bagi orang yang seperti ini, Tuhan memakai Fir'aun untuk menanggalkan segala kebesaran Fir'aun, memakaikannya kepada Yusuf. Ini sebuah penghormatan yang luar biasa. Satu-satunya orang Ibrani yang mendapat kedudukan tinggi di Mesir, hanya Yusuf. Pelajaran buat kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat setia kepada Engkau. Supaya pada waktunya kami ditinggikan Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati mereka yang taat dan setia mengikuti Bible study ini. Kami percaya mereka akan semakin mengenal Allah yang kita percaya kita sembah itu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati usaha bisnis pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati masa depan mereka. Masa depan yang penuh dengan sukacita dan gilang gemilang. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.